Dr. Disrespect yang sempat hilang karena suatu hal akhirnya kembali dan menjawab segala sesuatunya tentang suatu hal tersebut. Apa itu suatu hal tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi sama Dr. Disrespect dan kenapa dia menghilang? Kenapa dia tiba-tiba kembali dan apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua? Dr. Disrespect adalah salah satu konten kreator, tapi lebih tepatnya streamer, yang cukup lama di dunia streaming, dan dia salah satu yang paling terbesar. Dia itu terkenal banget sama klipnya kalau lagi live streaming itu suka marah-marah. Dan dia kalau live streaming itu setnya juga kayak niat banget gitu. Kayak ada 3D-nya sendiri, kayak ada settingannya sendiri. Lumayan, ya kelihatan lah effortnya. Follow me. Right here, state of the art. I told you I'll put a lot of money. Here on the 80th floor of the Champions Club's arena. You can find a lounge. You're probably thinking, Doctor, you haven't been on Twitch. So yes, dia memang salah satu tokoh yang udah sangat populer dan sangat sukses di dunia streaming dan gaming. Dan akhir-akhir ini sebenarnya dia itu menghilang karena suatu kontroversi. Kontroversinya apa? Jadi gini, Dr. Disrespect itu ada, ini panjang nih, agak lore dikit nih ya. Jadi Dr. Disrespect itu tuh dulunya dia itu di-ban di Twitch. Dan selama bertahun-tahun, kurang lebih 4 tahun, Twitch-nya nggak mau bilang kenapa dia di-ban, dan Dr. Disrespect-nya nggak mau bilang kenapa dia di-ban. Lebih tepatnya dia bilangnya dia nggak tahu kenapa dia di-ban. Nggak ada yang tahu dia di-ban kenapa, dan akhirnya Dr. Disrespect pindah streamingnya ke YouTube. Tapi tiba-tiba di suatu hari yang tenang di 2024, ada orang namanya Cody, dan Cody ini tiba-tiba nge-tweet yang kurang lebih bilang, "Gua ini adalah pegawai di Twitch, dan gua tahu kenapa Dr. Disrespect itu di-ban dari Twitch." Dan jawabannya adalah karena dia itu sexting ke bocil. Sexting tuh bahasa Indonesianya apa ya? SMS cabul, nge-WA hal-hal bukip, mungkin kurang lebih kayak begitu ya. Yang pasti adalah inappropriate banget pesan-pesannya itu ke anak di bawah umur. Yang dimana kalau kalian belum tahu, Dr. Disrespect itu umurnya udah 40 tahun. Dan dia sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak. Dan dia melakukan kegiatan cabul via WA ke anak di bawah umur, bahkan katanya sampai mau ketemuan. Itu berdasarkan Cody yang ngaku sebagai mantan pegawai Twitch, dan bahkan hal ini sampai diliput di berbagai macam outlet berita. Dan dari situlah dia kena kontroversi dan Dr. Disrespect akhirnya menghilang. Tapi sebelum menghilang, Dr. Disrespect semacam bikin tweet gitu yang kurang lebih kalau kalian baca, intinya dia mengakui melakukan itu, tapi tidak sexting. Jadi ya tidak ada kelakuan kriminal yang terjadi. Jadi itu mereka bukan pakai WA, bukan pakai SMS, bukan pakai Telegram yang ngobrolnya, tapi pakai Twitch Whisperer, semacam DM tapi adanya di Twitch. Nah, mungkin dari situlah Dr. Disrespect akhirnya di-ban dari Twitch karena dia ngelakuinnya di Twitch dan itu bahaya buat ekosistemnya Twitch. Dan ternyata selama ini mereka semua udah tahu kenapa dia di-ban tapi nggak pernah ngomongin ke publik. Itu semua terjadi karena ternyata ini semua diselesaikan di balik pintu tapi tetap melalui jalur pengadilan yang intinya Dr. Disrespect itu minta semacam tuntutan ke Twitch untuk bayar sisa kontrak dia sebagai eksklusif streamer. Buat kalian yang belum tahu, eksklusif streamer tuh kayak lu dibayar cuman boleh streaming di Twitch kalau misalnya itu kontraknya di Twitch. Jadi lu nggak boleh tiba-tiba multiplatform ke YouTube atau bahkan pindah ke YouTube dan lain-lain. Lu live streaming di Twitch. Tapi kontraknya belum selesai, tapi channelnya udah keburu di-ban duluan dari Twitch, dan Dr. Disrespect dan Twitch berusaha menyelesaikan itu di meja hijau dan sudah selesai. Jadi ya udah, nggak ada obrolan lagi tuh, dan udah ada kayak semacam. Nah, ini teman-teman yang ahli hukum nih mungkin bisa bantu gue nih. Intinya mereka kayak punya NDA yang nggak boleh ngomongin masalah ini lagi ke publik, dan mereka sama-sama sepakat. Dan tiba-tiba ya itu si Cody itu yang tiba-tiba nge-spill ke Twitter kalau ini loh alasannya gitu. Nah, dari situlah akhirnya bola bergulir, bola kontroversi ini bergulir. Dr. Disrespect sampai bikin tweet, dan habis itu dia menghilang. Dia bilang lagi mau liburan, entah nerangin diri, entah siapin counter attack dan lain-lain. Dan yang ternyata jawabannya adalah dia siapin counter attack, dan akhirnya dia kurang lebih di bulan September balik lagi di 2024 dan bikin semacam live streaming untuk menjawab semua kontroversi yang berada di sekitar dia. Dan jawaban dia kurang lebih begini. Pertama, dia bilang bahwa si yang nge-spill ini itu bilang kalau dia itu nge-text minor, bocil, anak di bawah umur. Tapi si Dr. Disrespect bilang bahwa dia keliru karena anak kecil ini ternyata ada di sebuah state di Amerika yang mengakui kalau orang-orang yang di sana itu yang dianggap udah dewasa itu kalau nggak salah umur 16, 17 atau ya intinya bukan 18 lah. Did any of you consider that the Twitch user may have been over the legal age of consent at the time of the messages?
Dan ada juga yang bilang kalau misalnya aturan di Twitch, kalau lu belum di umur legal, lu nggak boleh daftar Twitch. Tapi kan ya ini problemnya, ini lah gue bilang, makanya anak kecil tuh emang udah nggak boleh masuk internet aja gitu. Tapi kan ada kayak semacam loophole yang kita tahu lah. Are you 18 plus gitu? Lu pasti pernah ke website gitu kan? Lu udah 18 tahun belum? Yes or no gitu kan? Kayak gila. Yes lah. Padahal lu masih 8 tahun, 10 tahun, 13 tahun gitu kan. Apakah kamu sudah 13 tahun ke atas karena untuk punya IG sudah 13 tahun ke atas? Yes. Padahal lu mah masih kencingnya belum lurus ya kan. Masih bocil yang kalau diciprat air juga nangis gitu. Jadi loophole ini lah yang nyebelin, tapi dia semacam pakai loophole ini. Dan juga aturan legal tentang umur consent, age of consent ya, yang dianggap udah dewasa itu di beberapa state itu ada yang 16 tahun atau mungkin 17 tahun. Karena nggak di-reveal sama dia nih orang berasal dari state yang mana. Terus dia juga bilang, Dr. Disrespect bilang bahwa ini semua sudah melalui investigasi, bahkan dari internal Twitch-nya sendiri, dan bahkan yang mempermasalahkan ini tidak menemukan bukti bahwa Dr. Disrespect melakukan sexting atau kegiatan-kegiatan cabul menurut definisi legal katanya, yang ya menjelaskan kalau dia itu cabul gitu. Enggak. The same people that made this decision admit internally that the messages did not constitute sexting. Kasarnya dia bilang, tim Twitch sendiri aja bilang nggak nemuin tuh kesalahan Dr. Disrespect, bahwa Dr. Disrespect itu bertindak cabul karena kecil gitu. Dan habis itu Dr. Disrespect juga menjamin bahwa dia tidak pernah tukar-tukaran gambar gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu, sexting itu biasanya nggak jauh-jauh dari pic atau send nukes, lu tau lah maksud gue lah ya kayak gimana. Dan itu tidak pernah terjadi. Yang dia mention, iya dia ngobrol sama orang, kita nggak tahu mesti dibilang anak kecil lagi, bocil lagi apa enggak kalau misalnya udah 16 tahun, yang dimana ya jokesnya inappropriate. Nah itu kira-kira argumen dia, jokesnya inappropriate dan di text out of context jadi seksual, padahal itu hanya jokes yang inappropriate atau jokes edgy, lagi-lagi jokes edgy yang di ujung gitu loh. Sehingga menurutnya tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada tindak pencabulan, tidak ada harassment, dan lain-lain. Itulah yang dia bilang, itu semua tuduhan, dan dia sekarang akan mengambil langkah-langkah hukum untuk melaporin pihak-pihak yang udah nuduh dia, dan itu adalah pencemaran nama baik. Nah, dari sini kita semua kan pasti langsung satu pikiran kan? Gue yakin kita semua satu pikiran gitu, walaupun kita nggak satu keluarga, kalian semua pasti nonton ini pun langsung kepikiran satu hal gitu. Ya udah, kasih lihat dong, chat apa yang lu kirim, bener gak? Lu nulis apa, lu kirim apa sih gitu kan. Dan ternyata itu bukan kita doang loh, orang-orang di internet, bahkan penonton streamer dia waktu dia klarifikasi itu juga bilang chatnya mana dong. Dan jawaban si Dr. Disrespect malah kayak gini. People want, show the message, release the messages, show the messages. What are we in second grade? Yang intinya dia bilang ya dia nggak mau ngasih tahu chatnya dan ngatain kita yang minta chatnya, lu apa sih kayak anak bocil, lu pengen tahu aja gitu. Jadi kayak ya menurut gue di situ malah membuat kita makin bertanya-tanya, wah emang apa sih? Tapi gue harus sedikit kasih lore tentang bagaimana Dr. Disrespect ini di dunia entertainment streaming ini, bahwa dia itu nggak dalam pertama kalinya dalam kontroversi, dia punya banyak kontroversi. Ada 2 kontroversi yang sangat besar yang menurut gue perlu di-mention dan diingatkan gitu, bahwa dia itu ya emang ada, menurut gue something's wrong lah. Dan emang jelas yang ini terbukti salah. Yang pertama adalah waktu itu dia nge-live streaming ke kamar mandi. Ngapain? Lu live streaming ke kamar mandi ngapain? Dan akhirnya dia dapat ban dari situ. Dan yang kedua, dia itu pernah, ini gue agak sesuatu yang jadi males bahas gitu, karena mungkin lu pada langsung masukin ke ranah gosip gitu. Dan memang gue bisa paham, gue gak bilang bener, tapi gue bisa paham kenapa lu langsung masukin ini ke ranah gosip gitu. Karena kita akan ngomongin rumah tangga orang gitu, bahwa si Dr. Disrespect ini pernah ngakuin ke publik kalau dia pernah selingkuh dari istrinya. Seperti yang gue udah mention, dia udah berkeluarga dan dia pernah selingkuh dan dia ngakuin itu ke publik. I want to be transparent that I've been unfaithful. And jadi ini bukan gosip ya, ini dia ngakuin secara publik dan ya publik tahu akan hal itu. Bukan gua menelusuri, wah dia udah gak di-tag lagi, udah gak saling follow, udah gak saling like, dan enggak. Ini emang dia ngomong dia pernah selingkuh. Dan itu semua terjadi di tahun-tahun lalu, dan sekarang inilah kontroversinya dia. Dan dia bilang kali ini enggak, dia berani bilang kalau dia tidak bersalah, dan bahkan dia sampai masuk ke jalur hukum. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Tapi tetap creep gak sih kalau lu nge-WA bercandaan edgy ke bocil? Bukan nge-WA ya, nge-Twitch whisper. Komen di bawah. Dan buat teman-teman yang ngerti hukum tadi, tolong bantuin gue tuh. Emang bisa ya kalau misalnya dalam pengadilan itu bisa sepakat untuk nggak ngomongin lagi ke publik dan lain-lain. Nah itu penasaran tuh gue, hukum di Amerika bisa kayak gitu atau hukum di sini juga bisa kayak gitu? Coba bantu komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama pembahasan dunia streaming konten kreator yang gak hanya di Indonesia, jangan lupa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.